Setelah kita mempelajari struktur kelas, kita akan mempelajari jenis-jenis kelas. Di dalam Java, kelas sendiri ada dua jenis, yaitu kelas driver dan kelas objek. Di mana kelas driver nanti ciri utamanya adalah memiliki metode utama atau nanti tulisannya main ya, main. Lalu kelas driver itu digunakan saat dikompil bisa dijalankan. Sedangkan kelas objek sendiri berbeda dengan kelas driver. Kelas objek cirinya adalah tidak memiliki metode main. Dan yang pasti kelas objek tidak bisa dijalankan, hanya bisa dikompil. Lalu apa kegunaannya jika tidak bisa dijalankan? Kelas objek ini nanti bisa dikontrol atau digunakan oleh kelas driver sebagai library atau referensi untuk variabel untuk membuat objek ya. Oke, baik. Kita langsung saja praktekkan bagaimana perbedaan dua jenis kelas ini, yaitu kelas driver dan kelas objek. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa dalam Java, bentuk kelas ada dua, yaitu kelas objek dan kelas driver. Saat kita pertama kali belajar membuat program di Belajar 2, kelas Belajar 2, kita akan dibuatkan langsung main ya, metode main atau dalam bentuk behavior main. Jika kelas Belajar 2 itu ada mainnya, jika sebuah kelas itu ada mainnya, maka ini disebut kelas driver. Kelas driver. Nanti akan ditandai di sini ada gambar hijau seperti play button ya. Ada play button di sini untuk digunakan mengeksekusi program. Tapi kita juga bisa membuat kelas selain kelas driver. Kita bisa klik di sini, klik kanan, maaf di Belajar 2, klik kanan lalu new Java class ya. Di sini jika kita ingin membuat kelas driver, maka kita pilih Java main class. Jika kita ingin membuat kelas objek, maka kita pilih Java class saja. Java class. Oke, di sini saya tulis kendaraan, nama kelasnya. Baik, nanti di sini akan dibuatkan sebuah kendaraan.java. Ini berbeda ya dengan yang tadi. Kalau Java class biasa hanya dibuatkan public class kendaraan kemudian kosong, tidak ada mainnya. Tapi jika yang Java class main maka akan muncul main. Baik, di sini jika ada mainnya disebut class driver dan jika tidak ada mainnya disebut class object. Ini disebut class object. Oke, kita fokus ke kelas objek dulu. Misalkan saya membuat sebuah variabel jumlah roda, karena dalam kendaraan ada jumlah roda. Lalu saya membuat sebuah behavior untuk cetak jumlah roda ya, atau cetak roda saja seperti ini. Sini saya cetak sistem out print line, lalu cetak jumlah roda. Sini ya. Di dalam kelas objek saya punya satu buah atribut dan satu buah behavior. Tapi kita jangan coba-coba di kelas objek kita compile dan kita run ya, karena tidak akan ada hasilnya. Di sini hanya successful saja. Begitupun kalau misalkan kita klik di sini, kemudian kita run file, sama. Di sini akan muncul doesn't have main method. Lalu apa gunanya kelas kendaraan ini atau kelas objek ini? Di kelas objek ini kita punya variabel public atribut berupa jumlah roda dan mencetak jumlah roda ya, ada cetak roda. Kelas objek itu akan digunakan di dalam kelas driver. Jadi cara menggunakannya adalah kita ketik nama kelasnya. Misalkan saya tulis kendaraan, lalu saya tulis
nama variabelnya mobil sama dengan seperti ini, mobil. Jadi saya memiliki objek baru, yaitu variabel baru mobil. Mobil ini bentuknya adalah kelas kendaraan. Jadi dalam satu kode program ini dimasukkan ke dalam variabel mobil. Nanti aturannya di sini ada mendeklarasikan pertama mobil sama dengan new kendaraan. Bagaimana ini kendaraan dapat dari mana? Kendaraan dapat bukan dari nama file ya, tapi dari nama kelas ini. Public class kendaraan, maka muncul kendaraan. Sini kendaraan. Saya punya variabel mobil, lalu variabel mobil ini adalah sebuah objek dari kelas kendaraan. Jadi kalau saya ketik mobil, lalu ketik dot, titik ya, dot, dia akan muncul jumlah roda dan cetak roda. Ini adalah variabel dan metode yang terbuka atau public ya, yang bisa diakses. Misalkan saya tulis jumlah rodanya sama dengan 2, mobil 4 ya, 4. Kemudian mau diapain sih? Mobil dot jumlah roda, saya mau mencetak mobil dot cetak roda. Baik, kita memberikan perintah untuk mencetak roda di mobil ya. Jadi mobil ini adalah kelas kendaraan. Jadi kalau kita tulis mobil.cetak roda, maka akan mengeksekusi yang ada di dalam file kendaraan cetak roda. Oke, kita coba compile dan jalankan. Hasilnya adalah 4 sini ya. Jika mobilnya saya ganti jumlah rodanya 8, mungkin truk ya, maka hasilnya muncul 8. Jadi bisa terlihat bedanya antara kelas objek dengan kelas driver. Kelas driver digunakan untuk menjalankan program. Kelas objek ini bisa menjadi referensi dalam membuat program. Dalam hal ini saya punya kendaraan, kemudian ada jumlah roda, ada cetak roda. Sini juga sama. Nanti kita buat mobil ini, variabel mobil ini seolah-olah adalah satu kelas kendaraan itu. Jadi new kendaraan, kemudian jumlah roda. Jika kita tulis yang lain, misalkan motor sama dengan new kendaraan. Maaf, di sini saya tambahkan juga ya variabel deklarasi dulu. Ada motor, ada mobil, lalu ini kita bisa cetak motor, jumlah rodanya dulu kita kasih misalkan 2, lalu motor dot cetak roda. Sini sudah berbeda ya, mobil dengan motor ini berbeda. Jadi kalau mobil ini saya masukkan jumlahnya 8, motor jumlahnya 2, dia ada sesuatu yang terpisah. Walaupun sama-sama menggunakan kelas objek kendaraan. Jadi jika saya run, maka sini akan ada 8 dan 2. 8 ini punya mobil, 2 itu punya motor. Baiklah, jadi ini adalah cara menggunakan kelas objek dan kelas driver. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat macam-macam metode untuk digunakan dalam kelas driver ataupun kelas objek.